Perkenalkan, nama saya Meverkoe dari kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang, Prodi Pendidikan Agama Kristen, kelas F semester 2. Di video ini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja Indonesia. Periodisasi berarti usaha membagi-bagi masa sejarah gereja itu di atas periode atau batas waktu tertentu. Cara pembagian periode itu ada bermacam-macam. Ada yang membaginya dari segi perkembangan atau perluasan gereja itu. Ada yang membaginya dari segi pertumbuhan organisasi atau kepemimpinan gereja itu sendiri. Dr. Th. Müller-Krueger dalam bukunya Sejarah Gereja Indonesia membuat periodisasinya. Sejarah gereja-gereja di Indonesia bertolak dari segi siapa yang datang menyebarkan Injil itu. Dengan demikian dia membuat periodisasi sejarah gereja di Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, pada tahun 1520 sampai 1605, zaman misi Katolik Roma. Yang kedua, tahun 1605 sampai 1800, zaman sending VOC. Yang ketiga, tahun 1800 sampai 1940, zaman sending oleh lembaga-lembaga PI dari Eropa. Th. van den N dalam bukunya Ragit Cerita 1 menggunakan periodisasi yang berdasarkan beberapa segi sejarah gereja yang digabung, sehingga dengan demikian dia membagi sejarah gereja di Indonesia atas dua zaman besar, yakni yang pertama tahun 1522 sampai tahun 1800. Pada periode ini negara Portugis dan VOC memainkan peranan penting dalam perluasan dan pemerintahan gereja. Di pihak lain, PI diselenggarakan oleh suatu lembaga gereja dan membawa secara bentuk ibadah dan ajaran yang berlaku dalam gereja itu. Pendekatan terhadap agama dan kebudayaan yang mereka temukan di Indonesia bersifat negatif semata-mata, dan orang-orang Indonesia tidak ikut serta dalam kepemimpinan gereja. Organisasi gereja bersifat hierarkis dan pimpinan oleh orang-orang Barat. Yang kedua, tahun 1800 sampai tahun 1940-an, yang kemudian dibagi atas beberapa subperiode, yakni tahun 1800 sampai 1860, tahun 1860 sampai 1920, dan tahun 1920 sampai 1940-an. Pembagian ini didasarkan atas faktor perluasan, faktor pola berpikir pada sending atau misionaris, faktor peranan orang-orang Indonesia dalam kehidupan gerejani, dan faktor perkembangan di bidang politis. Faktor-faktor ini berlaku bagi sejarah gereja di Indonesia dilihat sebagai satu kesatuan. Akan tetapi, sebelum kehadiran gereja Katolik di Nusantara sudah didahului dengan kedatangan gereja Nestorian dan Persia di baru Sumatera Utara. Untuk mengakomodasi fakta ini di dalam studi sejarah gereja, Dr. Fridolin ukur menetapkan periodisasi sejarah gereja Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, prasejarah gereja Indonesia tahun 1645 sampai 1930 atau 1935. Masa ini dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, kedatangan kelompok Kristen Nestorian yang berpusat di Mesopotamia Hilir atau Irak ke Sumatera yang terjadi antara tahun 1645 sampai 1500. Yang kedua, kedatangan gereja Katolik di Indonesia antara lain tahun
1511 sampai 1666. Yang ketiga, tersebarnya Kristen Protestan ke Indonesia antara tahun 1605 sampai tahun 1910, yang terbagi dalam dua tahap. Tahap yang pertama, zaman Calvin VOC tahun 1605 sampai 1800. Yang kedua, zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda tahun 1800 sampai 1930.